Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Kesatria Kegelapan yang sangat jenius. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 26. Cerita dimulai. Terlihat Rick yang sedang berduduk santai di dalam kamarnya. Dari sikapnya itu, Rick telah mempersiapkan sesuatu yang akan ia lakukan kepada lengan kirinya. Memang benar adanya, Rick telah menggigit ujung perban yang melingkar pada lengannya dan bersiap untuk menyuntikkan segumpal cairan merah yang ada di dalamnya kepada tangannya itu. Dan di saat itu juga, tetes demi tetes cairan merah itu telah masuk ke dalam tubuhnya, lalu menyebar dengan sangat cepat melalui semua pembuluh darahnya. Kemudian, setelah cairan merah itu sepenuhnya telah masuk ke dalam tubuhnya, Rick pun merasakan kalau sensasi dari cairan itu telah meningkatkan kekuatannya. Bahkan pupil matanya telah berubah bagaikan mata iblis yang bernyala. Rick menatap ke arah cermin yang ada di dalam ruangan itu. Ia pun tersenyum puas karena tepat di dadanya ada sebuah gambar yang melambangkan kalau Rick adalah salah satu pemuja iblis yang telah terbangkitkan. Lalu di balik cermin yang ada di hadapannya itu terdengar suara sang iblis yang berkata, "Jika kau berusaha dengan lebih keras, maka kau akan berubah yang asalnya iblis imitasi menjadi iblis yang sejati dan sempurna." Di balik cermin itu, Rick melihat sebuah tangan iblis yang menjulur kepadanya. Rick pun mengatakan kalau dia akan melaksanakan semua perintah yang akan diperintahkan oleh sang iblis. Iblis itu bernama Asli the Never. Ia pun mengulang ucapannya berkali-kali kepada Rick yang seolah-olah telah menanamkan ke dalam pikirannya bahwa semua perintah iblis itu adalah mutlak. Lalu iblis itu memberikan sebuah janji kepada Rick, apabila ia menuruti semua perintahnya, maka ia akan menjadi iblis yang sejati. Terlihat Rick langsung tersenyum ketika iblis itu yang kembali berkata, "Apakah kau tahu bahwa kekuatan iblis itu sangatlah luar biasa? Dan apabila kau memiliki kekuatan itu, kau sama sekali tidak akan pernah menjadi tua." Sambil berlutut Rick berkata, "Wahai yang mulia, aku merasa terhormat. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan kembali Adipati yang agung sesuai apa yang Anda perintahkan." Mendengar perkataan Rick, iblis itu hanya tertawa tipis karena ia merasa telah berhasil memberikan sebuah doktrin kepada Rick untuk menjadi budak yang setia kepadanya. Setelah menyelesaikan perbincangannya kepada sang iblis, Rick pun langsung mengenakan bajunya lagi. Lalu ia bersiap untuk memulai rencananya. Inilah kisah Rick sang pembohong yang telah menjadi pemuja setan. Di dalam game ini, dia akan mengkhianati Eleanor yang tidak lain adalah tuannya sendiri. Cerita berpindah. Knock berkata kepada sang profesor, "Mungkin Anda tidak pernah menyangka kalau aku akan melakukan hal yang seperti itu. Akan tetapi aku akan memastikan untuk membunuhnya sehingga tidak akan pernah ada masalah yang terjadi di masa depan nanti." Las pun begitu takjub setelah mendengar jawaban yang Knock berikan. Las berkata, "Memusnahkan benih-benih masalah sebelum mereka tumbuh. Jujur saja, aku sama sekali tidak menyangka kalau ada sebuah jawaban yang seperti itu." Kemudian, dengan menggunakan Master of Acting, Knock kembali berkata, "Aku minta maaf jika ini bukanlah jawaban yang Anda inginkan. Namun, aku hanya memikirkan sebuah cara yang paling efisien." Mendengar itu, Las bergumam. Dia memiliki tatapan mata yang sangat kuat. Bahkan dengan postur tubuh yang seperti itu sudah menandakan kalau ia tidak tergoyahkan. Knock von Renhever, seorang bocah yang diasingkan, bahkan dianggap gagal oleh keluarganya sendiri. Dia memiliki pikiran yang sangat cerdas. Aku yakin kalau dia pastinya akan lulus. Sekarang aku mulai memahami mengapa Noah tertarik kepadanya. Namun aku harus memberikan sebuah ujian yang sangat berbeda dari yang biasanya untuk memastikan kelayakannya. Lalu Las pun meminta kepada asistennya untuk menyiapkan sesuatu yang mereka sebut sebagai EMP. Mendengar perkataan sang profesor, asistennya sangatlah terkejut. Ia pun bertanya mengapa ia harus menyiapkan EMP itu. Las pun berkata, "Apakah kau tidak mendengarku? Kita akan mengadakan uji coba magic kepada semua siswa. Jadi siapkan sekarang juga."
Sambil menatap ke arah Knock yang hanya bersikap santai di tempat duduknya, Las pun bergumam. Sikap angkuh yang ditunjukkan oleh anak itu harus diberikan sebuah pelajaran. Seperti kata pepatah, pedang yang sangat tajam yang mampu membelah selembar kertas harus melewati ribuan hingga puluhan ribu penempaan. Beberapa saat kemudian, asisten itu telah datang tepat di hadapan mereka sambil membawa sebuah gerobak yang isinya telah tertutupi oleh selembar kain yang berwarna putih. Dari raut wajah asisten itu, ia begitu gelisah setelah mencoba untuk membuka penutup kain yang menutupi isi dari gerobak itu. Terlihat semua murid sangatlah terkejut setelah mereka mengetahui isi dari gerobak itu. Lalu suara panik bergema di seluruh ruangan dengan cepat telah menjadi keributan. Sambil tertawa, Las berkata, makhluk ini adalah iblis yang telah dijinakkan oleh asosiasi Eledian dan nama iblis ini adalah EMP. Meskipun mereka begitu agresif, akan tetapi mereka tidak akan bisa membahayakan kalian. Mereka memiliki kekuatan fisik yang begitu lemah, jadi sangat mudah untuk mengalahkan mereka. Sebagian dari para murid mencoba untuk memprotes kepada sang profesor. Mereka berkata, meskipun iblis itu sangatlah lemah, tetapi tetap saja dia adalah iblis di kelas pertama kami. Mendengar keributan itu, Las pun mencoba untuk menjelaskan mengapa ia membawa iblis itu di hadapan mereka semua. Ia berkata, aku berharap kalau kalian harus bersikap tenang. Bukankah kalian sendiri yang telah memutuskan untuk masuk ke akademi ini? Kalian harus mengingat tujuan utama kita di dalam akademi ini bukan hanya untuk menjadi seorang kesatria ataupun seorang penyihir. Akan tetapi tujuan utama kita adalah untuk menyingkirkan dan juga membasmi semua iblis yang ada di dalam benua ini. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan itu semua, kalian juga harus beradaptasi dengan para iblis agar kalian bisa terbiasa saat kalian menghadapi mereka. Mendengar perkataan Las, mereka pun mencoba untuk meyakinkan diri mereka sendiri agar mereka tidak terlalu takut saat menghadapi seekor iblis yang terkurung itu. Ekspresi para siswa yang menantang kendali iblis itu telah berangsung berubah menjadi ekspresi gembira. Mungkin masing-masing dari mereka telah melihat hal lain yang sangat mereka inginkan. Pada sisi yang lain, sambil memperhatikan iblis itu, Knock pun mendengarkan sang profesor yang meminta mereka untuk menyalurkan mana mereka ke dalam kandang dan membuat iblis itu menjadi tunduk. Di dalam kandang ini ada seekor iblis merah setengah telanjang dan cacat parah. Saat itulah aku menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Aku pikir seharusnya pelajaran yang melibatkan dengan iblis dimulai setidaknya di kelas 2. Lantas mengapa mereka memberikan tugas ini kepada para siswa baru? Kemudian Las berkata, coba pusatkan kekuatan magic kalian kepada telapak tangan kalian, lalu biarkan energi itu mengalir menuju kepada target. Dan aku akan memberikan waktu kepada kalian sebanyak 15 menit untuk menundukkan iblis itu. Seharusnya dengan teori yang sudah aku jelaskan sebelumnya, aku percaya kalau kalian akan mampu melakukannya. Namun di dalam hatinya Las berkata, tidak peduli seberapa hebatnya bocah Renhever itu, aku yakin kalau dia tidak akan bisa menundukkan iblis itu pada kelas tahun pertamanya. Jika kau masihlah seorang murid baru, sudah pasti kau akan dikalahkan oleh bisikan iblis itu. Wahai bocah Renhever, terkejutlah sampai-sampai kau membuka topeng keangkuhanmu itu. Akan tetapi, seketika itu juga Las langsung berkeringat dingin ketika mengetahui bahwa iblis yang terkurung di hadapan Knock telah berpaling ketakutan dan menundukkan kepalanya dengan tubuh yang bergetar hebat. Las pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi kepada iblis itu, sedangkan Knock sama sekali tidak menyentuhnya atau melakukan apapun terhadapnya. Lalu Las menatap ke arah yang lain. Ia melihat kalau Thalia sedang menangis sambil meminta maaf kepada pelayannya akibat terkena bisikan dari iblis itu. Bahkan tidak hanya sampai di situ saja, semua murid yang ada di sana telah terkena efek samping dari bisikan para iblis. Mereka sama sekali telah kehilangan akal sehat mereka dan terjebak dalam peristiwa yang membuat mereka menjadi sedih. Kemudian Knock pun mengangkat salah satu dari tangannya sembari mengatakan, wahai profesor, bisakah Anda mengganti iblis saya? Karena yang aku lihat iblis ini sangatlah ketakutan, padahal aku belum ada melakukan apapun. Terlihat Las hanya bisa menghela nafas panjangnya sampai-sampai tanpa ia sadari suaranya telah mendesah setelah melihat kalau iblis itu sangatlah ketakutan kepada Knock.
Sontak Knock begitu terkejut ketika mendengar desahan itu. Knock bertanya-tanya siapa bajingan yang membuat suara desahan seperti itu di dalam ruangan kelas yang dipenuhi oleh semua murid. Dengan wajah yang berseri-seri dan mata yang berkaca-kaca, Las berkata, "Bocah Renhever, bagaimana caranya kau bisa menundukkan iblis itu meskipun kau sama sekali tidak menyentuhnya?" Knock pun berkata, "Apa yang Anda maksud? Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku tidak melakukan apapun terhadap iblis itu." Namun, Las tetap saja begitu terpesona kepada Knock. Ia pun berkata, "Betapa bodohnya aku karena aku tidak mampu mengetahui sebuah bakat yang sebesar ini. Dengarkan aku baik-baik, karena kau adalah seseorang yang memiliki bakat luar biasa. Maka mulai saat ini aku akan memberikanmu sebuah kesempatan untuk menjadi murid pribadiku." Mendengar penawaran itu, Knock bergumam, "Dasar sialan, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, tetapi hal ini sama seperti yang ada di dalam drama. Ketika seorang atasan sangat suka dengan kinerja bawahannya, maka ia akan menjadikan bawahan itu sebagai asistennya, lalu menjadikannya sebagai budak yang akan mengerjakan semua tugas-tugasnya yang seharusnya ia kerjakan sendiri." Pada sisi yang lain, semua murid yang mendengar itu, mereka berkata satu sama lain. Mereka sangat iri kepada Knock karena dia akan menjadi murid pribadi profesor tanpa syarat apapun. Akan tetapi, dengan santainya Knock berkata, "Aku menolak tawaran itu. Jika aku menjadi murid pribadi Anda, bukankah aku akan menjadi seorang budak?" Terlihat suasana di dalam ruangan itu telah menjadi sunyi. Sontak Las begitu terkejut karena ia tidak menyangka bahwa tawaran yang ia berikan telah ditolak begitu saja. Di sisi yang lain, pandangan semua murid telah tertuju kepada Knock. Mereka tidak menduga kalau Knock dengan begitu mudahnya menolak tawaran itu, sedangkan ada begitu banyak orang-orang yang menginginkan posisi itu karena itu sangatlah menguntungkan. Lalu Exinda bergumam, "Aku tidak percaya bahwa dia adalah satu-satunya murid yang masih berdiri di hadapan iblis itu yang seolah-olah tidak terjadi apapun kepadanya." Knock van Renhever, aku begitu penasaran sebenarnya apa yang ada di dalam pikirannya sampai-sampai iblis itu yang merasa ketakutan ketika ia mencoba untuk membisikinya. Beberapa jam sebelumnya, Las teringat ketika ia berbicara sebentar dengan Vernon sebelum ia memasuki kelasnya. Topik pembicaraan mereka adalah seorang pria yang dikatakan sebagai talenta terhebat. Dengan nada yang penuh bersemangat, Vernon berkata, "Knock van Renhever, aku menjamin kalau dia adalah bocah yang sangat hebat." Akan tetapi, Las hanya menanggapi perkataannya itu dengan mengatakan, meskipun dia adalah orang yang hebat, namun tetap saja dia hanyalah seorang murid baru. Sangat terlalu dini jika kita menilainya hanya karena dia sedikit menonjol daripada murid yang lainnya. Jadi, jangan pernah terlalu berharap tinggi kepada murid baru karena hal itu adalah tindakan yang gegabah. Vernon pun berkata, "Kau memiliki pikiran yang begitu sempit dan kau juga telah terjebak di dalam kebiasaanmu. Bahkan sang dekan Noah von Trinity telah mengakuinya. Dia memiliki bakat yang istimewa dan itu adalah sesuatu yang sudah pasti. Jadi apalagi yang kau butuhkan dari seorang bocah yang telah diakui oleh Sage sebagai talenta terhebat sepanjang masa?" Sambil berjalan meninggalkan Vernon, Las berkata, "Aku akan memastikannya dengan kedua mataku sendiri, jadi kau tidak perlu mengkhawatirkanku." Begitulah cara mereka berbicara, dan di saat itulah Las telah menetapkan tekadnya dengan begitu kuat. Dia akan menunjukkan kepada Knock bahwa segala sesuatu tidak akan pernah menjadi mudah. Las akan menunjukkan kepada Knock bahwa ada banyak orang jenius di dunia ini dan mereka dapat dihancurkan dalam sekejap. Namun, apa yang dikatakan oleh Vernon tentang pengakuan Noah memanglah benar bahwa Knock sangatlah luar biasa. Akan tetapi, Las tidak menyangka bahwa Knock dengan begitu mudahnya telah menolak tawarannya untuk menjadi murid pribadinya. Mereka pun mempertanyakan mengapa Knock menolaknya. Mereka berkata, "Apa yang kau lakukan? Padahal ini adalah sebuah kesempatan emas untuk membantu kelas sang profesor. Tidakkah kau tahu bahwa sang profesor adalah seseorang yang telah menerima penghargaan tertinggi dalam hal magic? Ada begitu banyak orang-orang yang ingin menjadi murid pribadinya, tetapi kau langsung menolaknya. Apakah ini memang sifat asli dari keluarga Renhever dengan menginjak-injak kehormatan mereka sendiri? Mungkin inilah sebabnya dia selalu saja dipanggil sebagai bajingan yang tidak tahu diri."
Mendengar ocehan mereka semua, Kenok bergumam, "Bicaralah dengan sesuka hati kalian dan aku sama sekali tidak akan merubah keputusanku. Aku sudah muak dan terganggu dengan masalah Elanor, akan tetapi entah kenapa semua orang ikut ribut tentang masalah ini hanya karena aku menolak tawaran yang diberikan oleh sang profesor." Lalu pada sisi yang lain, salah seorang dari mereka mengatakan bahwa ia memiliki sebuah pertanyaan. "Wahai Profesor, bolehkah aku bertanya mengapa Anda memberikan kesempatan kepada Kenok untuk menjadi murid pribadi Anda? Bukankah masih ada beberapa murid bertalenta yang lebih cocok daripada dia? Selain itu, bukankah kelebihan Anda adalah magic? Jadi aku berpikir kalau Yang Mulia ataupun Exinda akan lebih pantas untuk mendapatkan kesempatan itu." Mendengar ocehannya, Kenok bergumam, "Dasar manusia brengsek, betapa kerasnya parasit itu mencari muka di hadapan semua orang. Dia sangat pandai membuat suasananya menjadi semakin keruh dan memojokkanku atas penolakan ini. Dasar manusia yang licik, aku akan mengingatnya." Kemudian Las berkata, memutuskan kandidat yang tepat untuk menjadi murid pribadi adalah peran seorang profesor. "Jika aku hanya mengatakan itu, maka semua orang akan ragu. Mungkin sebagian besar dari kalian akan curiga kepadaku karena aku telah memilih keluarga Rainhaver sebagai murid pribadiku. Jadi, biarkan aku menjelaskan semua ini. Akan aku tunjukkan kepada kalian mengapa dia adalah kandidat yang tepat untuk menjadi murid pribadiku." Setelah mengatakan itu, Las pun langsung melemparkan tatapan mesranya kepada Kenok sembari berharap kalau Kenok merubah pikirannya untuk menerima tawarannya itu. Kenok pun berpikir, dasar brengsek, tidak ada yang namanya murid pribadi atau apapun itu. Mana mungkin seorang bangsawan sepertiku mau menjadi seorang budak seseorang yang berkedok sebagai murid pribadi. Lalu, Las pun memulai penjelasannya tentang Magic EMP kepada mereka semua. Seperti sebelumnya, dengan penjelasan itu, dia sangat berharap kalau Kenok akan mau menerima penawaran itu. Beberapa saat kemudian, setelah mendengar semua penjelasan yang dijabarkan oleh sang profesor, Kenok pun berpikir, rangkuman dari penjelasan sang profesor kurang lebih seperti ini. Yang pertama, meski aku tidak tahu secara detail, akan tetapi aku dengan mudah mampu menundukkan iblis itu. Meskipun dia adalah seekor iblis kelas rendah, namun tidak akan mudah untuk membuatnya menjadi tunduk. Itulah sebabnya kenapa Las sangat tertarik kepadaku. Lalu yang kedua, bakat alami yang aku miliki adalah yaitu mana sensitivitas jenius. Meskipun aku tidak yakin, tetapi Las sudah mempelajari berbagai macam sihir sejak dari lama. Tentu saja membedakan antara orang jenius dan juga orang biasa adalah hal yang mudah untuk ia lakukan. Setelah menjelaskan tentang iblis itu dan mengapa ia begitu tertarik kepada Kenok, Las kembali berkata, "Itulah mengapa aku ingin Kenok menjadi murid pribadiku, karena dia memiliki bakat alami sebagai seorang yang jenius." Akan tetapi, ketika mendengar Kenok yang bersikeras kembali menolaknya, Las pun kembali berkata, "Kau bisa memikirkannya untuk menerima tawaran terbaik ini. Bukankah keputusanmu untuk menolakku sesuatu yang tergesa-gesa? Jadi terimalah tawaran ini karena aku yakin hal ini akan menguntungkanmu." Sambil berjalan menjauhinya, Kenok berkata, "Sudah pasti ada seseorang yang akan lebih cocok untuk menjadi murid pribadi Anda. Jadi aku akan berterima kasih jika Anda menghargai keputusanku." Terlihat Las berkali-kali memanggil Kenok yang telah pergi meninggalkannya. Las berpikir bagaimanapun caranya ia harus menjadikan Kenok sebagai murid pribadinya karena ia tidak ingin bahwa ada profesor lain yang akan mengambilnya. Di sisi yang lain, semua orang yang menyaksikan itu, mereka hanya terdiam. Mereka tidak bisa memahami apa yang ada di dalam pikiran Kenok sehingga ia sangat bersikeras untuk menolak tawaran yang sangat diinginkan oleh semua orang. Lalu Penelope berkata, dia sangatlah berbeda dari yang dirumorkan sebagai anak kelima keluarga Rainhaver. Sangat jelas rumor itu mengatakan bahwa Kenok adalah orang yang tidak berguna. Di sampingnya Exinda berkata, "Wahai Tuan Putri, saya tidak bisa memahami bagaimana Anda berpikir seperti ini tentang bajingan itu." Penelope kembali berkata, "Jujur saja, aku hanya sedikit penasaran. Aku tidak tahu nantinya Kenok akan menjadi seperti apa. Apakah dia akan menjadi cahaya yang bersinar terang bagi keluarga kerajaan, ataukah dia akan menjadi awan gelap yang akan menghancurkan kerajaan?" Kemudian, setelah berhasil melepaskan diri dari kejaran sang profesor, Kenok pun berusaha untuk menenangkan dirinya lagi. Lalu, dengan nafas yang tersengal-sengal, Kenok berkata,
Kenapa Las tiba-tiba saja mendadak bersikap seperti ini? Apakah di matanya aku terlihat seperti santapan yang lezat? Pandangan itu membuatku merasa jijik. Dasar game sialan, apakah Inner Lunatic tidak memiliki karakter yang waras sampai-sampai Las bertingkah seperti itu? Namun pada akhirnya, sekarang aku bisa hidup tanpa masalah setelah terlepas dari kejaran orang gila itu. Cerita berpindah pada malam harinya ketika semua murid telah kembali pada kediamannya masing-masing. Terdengar Jitri yang bertanya apakah telah terjadi sesuatu di akademi karena Jitri melihat bahwa Knock memiliki ekspresi yang berbeda setelah ia pulang dari akademi. Dengan lirihnya, Knock pun mengatakan bahwa sesuatu yang menyeramkan telah terjadi kepada dirinya. Knock teringat ketika ia berada di dalam kelasnya untuk mengikuti pelajaran yang lain. Ia mendengar kalau Las telah berbisik kepadanya agar Knock mau menjadi murid pribadinya. Kemudian ketika Knock berada di kantin untuk menyantap makan siangnya, ia begitu kesal saat Las yang duduk di hadapannya sambil membisikkan kata-kata yang sama seperti sebelumnya. Lalu yang paling menjengkelkan adalah ketika aku berada di toilet. Ia bahkan mengintipku hanya untuk membujukku agar aku mau menerima tawarannya untuk menjadi murid pribadinya. Las sama sekali tidak peduli dengan tatapan aneh orang lain ketika ia menguntitku sampai ke kamar mandi. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah agar aku mau menjadi murid pribadinya. Knock pun mencoba untuk mengingatkan kepada Las agar ia menjauhinya dan tidak menguntitnya lagi. Bahkan saking kesalnya sampai-sampai Knock memanggilnya sebagai bajingan gila. Namun bukannya menjauhinya, akan tetapi Las hanya tertawa terbahak-bahak sembari mengatakan kalau dia sangat menyukai umpatan itu yang diucapkan oleh Knock kepada dirinya. Setelah mendengar cerita tuannya yang mengisahkan tentang bajingan gila itu, Jitri pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau sang profesor akan melakukan sebuah tindakan sampai sejauh itu." Tetapi apakah yang Anda maksud adalah Profesor Las yang sangat terkenal karena ia berada di puncak teori magic? Saat mendengar Knock yang mengatakan iya, Jitri kembali berkata, "Saya merasa aneh karena yang saya tahu bahwa dia adalah seseorang yang memiliki penilaian bagus di antara profesor lainnya. Namun entah kenapa dia menjadi seperti itu." Knock bergumam, "Mungkin karena aku adalah orang yang jenius, tetapi yang menjadi masalah adalah karakteristik yang bajingan itu miliki. Dia telah memiliki trait negatif yang sangat banyak, seperti obsesi, paranoid, trauma, dan juga mental yang lemah." Cerita berpindah pada kediaman Renhever. Terdengar sebuah keributan yang terjadi di dalam sana. Memang benar, di dalam ruangan kastil utama Renhever terlihat para kesatria penjaga yang bersiap dengan senjata mereka untuk menghalau seseorang yang datang ke tempat itu. Ternyata orang yang membuat keributan itu adalah Garen, putra tertua Renhever yang saat ini bertugas sebagai duk pada suatu wilayah. Lalu salah satu dari kesatria penjaga berkata, "Apakah kalian tidak mendengarkan perintah Master kalau kita harus menghalanginya? Bukankah sudah kukatakan kalau kalian tidak membolehkan Tuan Muda Garen memasuki wilayah ini?" Mendengar perkataan penjaga itu, Garen pun berkata, "Ini sangatlah berlebihan, aku telah dihalangi untuk pulang ke rumahku sendiri." Terlihat penjaga itu sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Garen telah berada tepat di belakangnya dengan pergerakan bagaikan sebuah kilat yang menyambar. Lalu Garen berkata, "Bukankah ini adalah sebuah tindakan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya sendiri?" Kemudian setelah membunuh semua kesatria penjaga itu, Garen pun langsung membuka paksa ruangan ayahnya dengan aura kegelapan yang terpancar dari dalam tubuhnya itu. Melihat kedatangan Garen, Rodwell hanya bisa terdiam. Ia pun bergumam, "Aura kegelapan itu telah membuatku tidak mampu untuk menggerakkan tubuhku lagi. Apakah dia telah menjadi lebih kuat?" Theo pun berkata, "Aku tidak menyangka kalau kau telah kembali dengan cara yang seperti ini." Sambil tersenyum, Garen berkata, "Apakah aku membutuhkan sebuah alasan untuk kembali ke rumahku sendiri?" Mereka pun langsung menatap satu sama lain dengan tatapan mata yang sangat tajam. Lalu angin dingin telah bertiup di antara mereka berdua. Melihat keduanya, rasa dingin telah merambat pada punggung Rodwell saat dia berdiri di antara mereka berdua. Rodwell merasa gemetar, ketakutan, dan juga panik. Bahkan dia, seorang pria kuat, sulit menangani apa yang terjadi.
Lalu Garen kembali berkata, "Aku sudah mengatakan sebelumnya kalau ayah harus menyerah, dan aku tahu kalau ayah sudah tidak memiliki banyak waktu. Aku, Duke Garen, akan selalu berada di sisimu. Kapanpun ayah melemah, angkatlah kepala ayah dan dia akan melahap semuanya." Theo berkata, "Kau mengatakan ini yang seolah-olah membuatnya terdengar seperti kau menginginkan hal itu akan terjadi." Dengan tatapan mata yang tajam, Garen kembali berkata, "Aku tidak ingin bertele-tele untuk membuang waktu ayah yang berharga itu. Jadi katakan kepadaku di mana ayah menyimpan pedang itu." Yang aku maksud adalah pedang kegelapan kepala keluarga pertama, yaitu pedang badai. Sontak, Theo sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka kalau Garen telah mengincar pedang itu. Sebuah pedang yang sudah ia wariskan kepada putra bungsunya, yaitu Knock van Ronhever. Karena Theo merasa hanya Knocklah yang mampu menguasai dan menggunakan pedang badai itu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.